Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini takbir yang ketiga. Yang pertama kita menggarisbawahi setiap tilawah yang dibacakan wa 'allama asma'. Pentingnya kita mengetahui banyak asma, khususnya terkait dengan Al-Quran. Jadi yang kedua kita menggarisbawahi apa? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kaana khairan. Biarlah orang-orang yang belum mendapat hidayah tidak bisa melihat sisi khairan dari Al-Quran. Namun antuna yang dipilih oleh Allah untuk hadir di mukhayam ini harus bisa menghasilkan keyakinan bahwa memang Al-Quran khairan. Siapa yang meyakini Al-Quran khairan, berarti dikasih keimanan yang semakin baik. Dan jika ini terus dipertahankan, maka insya Allah kita akan merasakannya khairan ila akhiril hayat. Bukan untuk setahun 2 tahun, bukan untuk 5 tahun, tapi sampai Allah memanggil kita masih yakin Al-Quran khair. Karena itu di ayat 13-nya Allah puji orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Salah satu bentuk ya'malunnya adalah wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana, birrul walidain. Maka jangan dikira birrul walidain itu hanya balas budi, tapi sesungguhnya birrul walidain itu merupakan taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah istinsar itu menghasilkan kemenangan-kemenangan, ya. Maka jangan sampai begitu gigihnya berjuang menjalankan Allah tapi bermasalah dengan orang tua. Tilawah yang tadi kita dengar, ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar dirinya bersama putranya Ismail menjadi muslim. Rabbana waj'alna muslimin laka. Sepertinya kata muslim ini kayaknya biasa-biasa saja, ya. Padahal menjadi materi doa para anbiya, ya. Nabi Yusuf berdoa tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Nabi Ibrahim
jadikan kami hambamu yang muslim. Muslim dalam pengertian ini bukan sekedar status, tapi sebuah akidah yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatuh alam semesta. Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan insyaallah sabaran antum dalam berinteraksi dengan Al-Quran merupakan indikasi muslimin, indikasi kepatuhan kepada Allah ya. Karena kalau antum mau kabur juga panitia nggak bakal ngejar antum. Kabur ya paling cuma doang ya, sayang. Apalagi dilaporin ke baris krim. Jadi yang buat antum ini bertahan karena muslim, karena keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti ada kantuknya, ada lapornya, sudah semakan ada kaki tangannya. Ngantuk lagi, begitu lah manusia ini, kasih kenyang ngantuk lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Semoga semua keturunan kita menjadi muslimin. Ja'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan ya. Ummatan menjadi umat yang juga muslim, ummatan muslimatan lak. Jadikan selalu beribadah wa arina manasikana ya. Tampakkan kepada kami berbagai macam bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang tidak nampak manasikana nggak tertarik, walaupun dia mulai itu alarmnya 10 HP, bahkan sudah dicolek-colek, bangun-bangun nggak bangun juga. Karena belum wa arina manasika, belum melihat kemuliaannya ibadah dia dulu. Itu mim manasika ya, mim manasikina. Begitu juga Al-Quran ini ya, walaupun dijelaskan ini, dijelaskan itu, kalau belum ditampakkan oleh Allah manasikana ya, perasaan betapa dekatnya diri ini kepada Allah, maka orang tidak tertarik juga. Kalau doa ini kalau mau dipakai kalau sekali wa arina manasikana dan terimalah taubat kami wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelum berdoa ini ngapain? Ya. Wa iryarkamu Ibrahim qawaidah minal baiti wa Ismail. Tadi di 100 berapa? 127 178 ya. Sebelum berdoa ini ngapain Nabi Ibrahim? Membangun Ka'bah. Wa iryarkamu Ibrahim qawaidah minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya namanya bangun Ka'bah capek lah. Kamu bangun apa aja, mau Ka'bah, apalagi rumah, mesti capek. Artinya apa? Siapa yang mengalami kecapean fi sabilillah,
maka kecapean itu sesungguhnya menjadi waktu mustajabah, jadi waktu yang dikabulnya doa. Dan saya yakin kita di Mukhayyam ini juga diprogram oleh panitia menjadi waktu-waktu yang capek. Baru rebahan sebentar, jam 4, baru makan udah setoran, mana kayak capek. Maka capek kita di jalan Allah ini manfaatkan untuk berdoa, utama doa hifdzul Quran. Ya Allah, kami akui bahwa diriku tak pantas menjadi penghafal kitab suci. Diriku lemah menjadi penghafal kitab suci. Namun Engkau innaka ala kulli syai'in qadir. Kau lebih berkuasa, kau lebih mampu daripada diriku. Maka apalah susahnya bagi Engkau ya Allah untuk menolong hambamu yang lemah ini bisa hafal 30 juz. Itu kalau berdoa ya, saya yakin ya puji-puji Allah, puji-puji Allah, lemahkan diri, baru nanti kamu akan disambut oleh Allah dengan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kenapa? Karena sebelum berdoa direndahkan dirinya di hadapan Allah. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Itu semua fakta-fakta ketidakberdayaan. Orang kayak begini kepingin istrinya hamil, kan nggak masuk akal. Tapi karena punya keyakinan bahwa aku berdoa ika rabbi syaqiyya, saya belum pernah kecewa kalau berdoa kepadamu ya Allah, ya sudah dikabulkan oleh Allah. Fa'auha ilaihim rabbuhum an sabbihu bukratan wa asyiyyan. Itu tanda-tanda istriku akan hamil. Jadi silahkan ajukan semua kelemahan diri kita kepada Allah. Ya Allah, gimana saya bisa menghafal ya Allah? Anak-anak saya masih balita ya Allah. Buru-buru 1 juz baru auzubillah bengek. Dulu paling paham dia masuk bengek. Kalau nggak ngek, Quran dicabut dilempar. Laporkan kepada Allah sendiri. Ya, bagaimana saya bisa menghafal? Ya. Ada upah dewasa, ada upah apalagi, upah ini, upah itu. Ada yayasan, ada ini. Tapi saya yakin ya Allah, yang punya waktu adalah kamu. Yang punya lidah, yang punya badan ini, Kau ya Allah. Jadi apa susahnya bagi Engkau ya Allah untuk menjadikan diri bisa hafal 30 juz. Ya. Insya Allah ya, doanya itu doa yang antara rendahkan diri, angkat Allah, insya Allah itu menjadi sebuah gambaran akidah. Ya. Jangan sampai sebaliknya. Hatta berdoa aja nggak mau. Kenapa? Siapa? Anaknya masih bayi-bayi semua begini. 4 semua masih kecil-kecil. Jadi kalau dirinya dihadapkan terus, tempokkan terus dengan kondisi. Itu udah hafal, pagi udah berangkat, sore udah pulang.
udah pasti capek lah ya. Yang dibela-bela diri itu serahkan kepada Allah yang wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Semua urusan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk mengingatkan apa? Ya, manfaatkan waktu lelahmu untuk berdoa. Lelah bersama Al-Quran di tempat ini, lelah berpuasa sunnah di mana siang hari atau sore hari itu dalam lemes-lemesnya, manfaatkan untuk doa. Di tempat ini yang mulai 2 jam setengah, pasti lelah. Manfaatkan untuk doa. Jadi biarkan diri ini berlelah-lelah di jalan Allah. Insya Allah nikmat ya. Dikasih lelah di dalam hatinya ya. Yang dikritik panitia belum. Panitia nggak tahu diri banget ya. Yang ada lama. Akhirnya kesana nggak ada, kesini nggak ada, tapi yang ada cuma kesel-keselan ya. Alhamdulillah panitia ya, mengajak saya begini begitu. Alhamdulillah kaki masih sehat kok, nggak lagi gempor. Supaya kita lagi kalau sudah di rumah juga udah terserah kok ya. Di sini aja kita diajak berlelah-lelah ya. Dimanfaatkan lelah dalam ketaatan itu sebagai waktu mustajabah ya. Lelah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis lelahnya seorang yang habis ngurusin orang tua. Mungkin orang tuanya udah sepuh, mungkin orang tuanya sakit ya. Itu juga waktu mustajab. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa lagi untuk masa depan. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihadirkan oleh Allah tidak terlepas dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelanjutan Rabbana waj'alna muslimaini laka, yang insya Allah menjadi waktu mustajab habis. Capek lelah capek banget berdoalah doa-doa yang menurut diri kita bahkan masyarakat mustahil. Maka orang yang mau berdoa seperti itu insya Allah mendapat kedudukan yang sangat mulia, semulia Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena siapa yang mau berdoa untuk hal-hal yang mustahil ya, itu berarti ada indikasi keyakinan yang utuh akan takdir dan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sebuah nilai tawakal yang seutuhnya.
Sehingga ya apakah berdoa untuk dirinya agar hafal 30 juz, apakah berdoa untuk anaknya, berdoa untuk suaminya, berdoa untuk istrinya, yang penting doa lah ya. Jangan dipikirin ya. Buru-buru hafal, ngapalin aja kok nggak mau ya, padahal didoain terus ini ya. Kalau saya begitu-begitu deh ya. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh beruntung bagiku ketika aku sudah mau berdoa. Kulih itu berdoa, begitu saja. Mau berdoa itu udah untung, udah sebuah kemuliaan di sisi Allah. Karena siapa yang berdoa berarti dirinya didekati oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anna inni qarib. Melihat sekarang betapa mustahil ini ya. Negeri ini dipimpin oleh orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah, orang yang alim, orang yang nggak berpikir sedikit pun ingin kaya dari jabatannya. Lihat sekarang, bagaimana kata mereka, pejabat-pejabat itu di negeri ini, orang sudah masuk sistem, ya. Jadi iblis sudah masuk sistem negeri ini, makanya malaikatnya jadi iblis, dimana manusia jadi abalis, iblis abalis. Tapi karena kita punya satu keyakinan doa, berdoa. Ya Allah, hadirkan pemimpin negeri ini, pemimpin yang taat kepadamu, takut kepadamu, banyak ibadah kepadamu, mendekatkan diri kepadamu, dan seterusnya. Ya. Nggak masalah. Nabi Ibrahim direalisasikan rasulannya setelah sekian abad, bukan bulan, bukan tahun, bukan bulan, dan sekian abad. Tapi karena doa, maka Rasulullah SAW mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Aku ada karena tidak terlepas dari doa Ibrahim. Itu juga begitu. Suatu saat pemimpin yang akan datang itu akan mengatakan, ana da'watu ashabul mufayyam. Kan jadi keren ngomongnya. Mufayyam tapi bisa menghasilkan pemimpin yang ala dzul qarnain wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum min dzikr. Bahkan doa mustajab itu dipahami juga oleh Nabi Ibrahim qabla ta'at, sebelum lelah melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi sebelum lelah berdoa, setelah lelah berdoa. Qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amin warzuq ahlahu min al-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa'amati'ahu qalila thumma akharahu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Baik, itulah khotbah lintasan dari tilawah yang dibacakan tadi, ya. Semoga bisa bukan menjadi sekedar tilawah bukan, tapi juga menjadi sumber motivasi yang kita angkat insyaallah. Begitu juga dari mukhayyam ini kita harus niatkan bahwa setiap kita bersama Al-Quran ini insya Allah minal murabbi atau minal murabbiyah, menjadi murabbi dan murabbiyah, menjadi doa dan da'iyah.
ataukah menjadi muwajjihin, muwajjihat. Bagaimana kita memahami bahwa insya Allah yang kita lakukan ya itu akan berdampak sangat signifikan dalam kehidupan dakwah, kehidupan tarbiyah, ya, kehidupan qudwah bagi kaum muslimin. Hadis tadi pagi yang saya bacakan, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrijah. Mukmin yang intensif bersama Al-Quran bagaikan buah utrijah, baunya harum dan rasanya manis. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, mukmin yang tidak baca Al-Quran ataupun sedikit baca Qurannya bagaikan buah tamroh. Tamroh artinya apa? Kurma, lari halal, nggak ada aromanya. Apalagi kita ya disajikan anggur sama kurma, pasti yang diambil anggur. Lari halal, disajikan kurma sama disajikan durian, elemen durian. Nah, ikhwan nggak kuat, orang kalau durian senang. Jadi begitulah, karena nggak ada semerbaknya orang juga nggak tertarik. Padahal itu juga bermanfaat. Maka kalau saja misi mukhayyam ini terus kita pertahankan ya, dengan doa-doa yang dipanjatkan, tadi sudah ditegaskan, bahkan insya Allah agar bisa bertahan dengan zikir-zikir yang dibaca, ya, minimal perbanyak istighfar. Kalau pakai jumlah minimal setiap hari 100, itu juga dengan peran mentadbir ya, manasikana wa arina manasikana. Ada yang ngajak menghafal Quran, siap. Ada yang mengajak qiyam, siap. Ada yang mengajak infak, siap. Karena dia punya ru'yatul manasik, punya kemampuan melihat betapa ya, indahnya, betapa besarnya fadilah amal-amal saleh. Ya. Terutama wa arina, ya, tunjukkan kepada kami ya Allah ya, ayat-ayat-Mu. Di surat An-Nisa Allah katakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah, bima arakallah. Maka apa saja kalau ditekuni ya, terutama Al-Quran, itu akan nampak utrijah ya. Ibu yang suka merawat wajahnya ya, kalau merawatnya mas tahun sekali ya nggak kelihatan, maksudnya kelihatan aja gitu ya, nggak kelihatan glowing. Itu kalau tiap hari wah ini dioles ini, dioles itu, baru kelihatan. Begitu juga hamba-hamba Allah yang bersabar dengan Al-Quran ini, dalam waktu yang lama insya Allah terasa utrijah. Ataupun mungkin utrijahnya ya kurang berkualitas sehingga baunya kurang
kurang semerbak, ya semuanya harus dievaluasi. Tapi janji Rasulullah SAW seperti itu. Bisa juga seseorang di sisi Allah sudah utrujah, ya. Di Tangerang orang nggak mencium utrujahnya, ya. Tapi ketika dia berdekatan Jakarta Barat misalnya, atau ketika dia datang ke Serang, orang Serang mencium semua, bisa jadi juga seperti itu, ya. Karena hidayahnya adanya di Serang. Maka insya Allah utrujahnya bisa dirasakan mungkin oleh keluarganya, mungkin dirasakan anak-anaknya, mungkin dirasakan oleh orang-orang atau tetangganya. Yang jelas siapa yang berusaha menjadi utrujah pasti ada orang-orang tertentu yang menikmati utrujah itu. Ketika orang menikmati, itulah yang saya maksud, ya, bahwa kalau saja manusia utrujah itu pasif di dalam memberi sibghah Quran kepada sekelilingnya, insya Allah orang akan termotivasi. Apalagi kalau dia aktif, pasif aja insya Allah, ya. Karena di balik pasifnya dia itu udah bersabar dalam tilawahnya, bersabar dalam murajaahnya, bersabar dalam tilawah, dalam qiyamnya, bersabar dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Semuanya itu sudah merupakan potensi utrujah. Dan tidak mustahil, ya, dirinya menjadi magnet bagi orang-orang yang mendengarkan atau yang melihat atau yang berkenalan. Bahkan menjadi magnet hanya melihat mungkin di medsosnya, melihat di IG ini langsung ada apa nih ngapal nih. Usahakan belum hafal nih juz 30, ya. Nggak ketemu dengan orang, tahu-tahu setelah sekian bulan ketemu, alhamdulillah Ustaz, saya sering lihat IG Ustaz, ya. Tadinya nggak ngapal jadi ngapal sekarang. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan hidayahnya kepada hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya itu merasakan ada satu sumber inspirasi dari hamba-hambanya yang lain yang sudah berusaha, ya, betapapun dirinya merasa masih banyak kekurangannya. Inilah yang harus kita sadari. Sehingga siapa yang menyadari seperti ini, alangkah sayangnya jika utrujah ini dibuang. Kan udah selesai upayanya, ya udahlah, la tilawah wala hifdha wala muraja'ah, udah selesai urusan Anda. Jangan begitulah. Kita bisa hadir di sini, ini adalah takbir Rabbani atau istighfar Rabbani, sebagaimana yang Allah katakan, "Tsumma awratnal kitaba alladziina waghayna min ibadina." Bahkan kalau saja diri ini masih jelek, ya, ini kurang, insya Allah dengan Al-Quran itu akan terciprati kebaikannya. Maka Rasulullah melanjutkan, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an
kamathalil raihana. Orang munafik saja, munafik itu berarti lebih jelek dari orang yang mungkin maksiat lagi. Tapi kalau dia baca Al-Quran bagaikan raihan, nama bunga. Itu punya Ustaz Raihan. Raihana, ya, itu apa kriterianya? Ya. Rihuha thayyib, baunya harum. Memang sisi Allah, orang catatan ini yang tahu hanya Allah. Bukan rajin bersama Al-Quran, ya. Orang di sekelilingnya masih merasa terinspirasi aja. Ya Allah, sabar banget orang ini ya. Baca Al-Baqarah nggak kira-kira 1000 kali. Saya juga 1000 kali, tapi di Indonesia Raya. Ya, jadi kita ngibro aja, jadi dikit Indonesia Raya, bilang ya, karena waktu zamannya begitu. Ya. Tapi kemudian kita mengambil hibro. Ya. Kalau Indonesia Raya 1000 kali, masa Al-Baqarah baru 10 kali. Orang harus bisa juga 1000 kali. Terserah mau 5 tahun, mau 10 tahun, supaya kita sama Al-Baqarah itu ayat mana saja terdengar atau dibaca, kita langsung tahu, oh ini Al-Baqarah juz 1, oh ini Al-Baqarah juz 2, ini Al-Baqarah juz 3. Berarti itu kita sudah akrab. Sampai sekedar Al-Baqarahnya nggak tahu. Imamnya baca wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmin. Temennya ini surat apa? Karena nggak mau malu, ya baik surat Al-Quran. Nah iya maksud surat Injil. Al-Baqarah surat ke-2. Ayatnya ya 102 misalnya, 103, 100 ya. Sehingga itu menunjukkan orang yang mulazim Al-Quran, mulazimul Quran. Orang selalu akrab dengan Al-Quran. Sebagaimana orang yang mulazimul an'am, orang akrab dengan peternakan, tahu semua itu dia. Ini kambing ini karakternya begini, sapi ini karakternya begini. Sehingga pakar dalam urusan peternakan. Ya, apa orang milih begitu? Kalau untuk memilih mulazimul Quran, insya Allah sangat bermanfaat. Syukur-syukur bisa dipadukan. Jadi al-munafiq alladhi yaqra'ul Quran karraihana ta'muha rihuha tayyib wa ta'muha murr, rasanya pahit alias nggak bisa dimakan, tapi masih ada manfaatnya ya. Ya saya kira hampir semua bunga begitu ya, kecuali kalau dijadikan yang lain ya. Ibu paling senang sama bunga melati, ciumin aja tapi nggak mau dimakan. Apalagi yang pengantin, bunga melatinya yang jadi tahu, itu nggak dimakan, cium-cium aja. Artinya masih ada manfaatnya. Ya. Tapi kalau munafik, sudah munafik nggak baca Quran, wa mathalul munafiqin alladzi la yaqra'ul Quran kamathalil hamdalah, seperti buah hamdalah.
baunya busuk, rasanya panik. Udah, pokoknya kalau anggur buang aja deh. Ya walaupun ada sahabat namanya Hanzalah bin Abdi Amr Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah itu bapaknya tokoh munafik. Nikah sama Jamilah binti Abdillah. Bapaknya juga tokoh munafik juga. Jadi tokoh munafik sama tokoh munafik besanan. Ya, seharusnya juga begitu ya. Aktivis dakwah sama aktivis dakwah besanan. Tapi kemudian Abu Amr yang mujahid, Hanzalah yang mujahid, Jamilahnya juga mujahid, syahid dalam perang Uhud. Artinya apa? Artinya jangan terlalu pesimis dengan kondisi orang tua. Kan orang tua saya nggak hafid, apa iya saya bisa hafid juga? Insya Allah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kepada siapa saja. Ada juga sahabat, sahabiyah namanya Durrah. Ya. Durrah, anaknya siapa itu Durrah? Abu Lahab. Durrahnya mujahidah, Abu Lahabnya kafir. Bisa begitu. Kadang-kadang diledekin oleh sahabat, ini anaknya Abu Lahab. Dan besok ketemu lagi, kamu putrinya Abu Lahab. Karena Abu Lahabnya viral duluan daripada Durrahnya. Karena ada tabat ya, dia nangis menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah kan yang bersalah ya, saya kenapa saya dulu yang dibully. Akhirnya Rasulullah masih kultur ya. Wahai para sahabat, para yang sudah mati ya, udahlah yang diungkit-ungkit lagi ya. Maksudnya hormati juga ini ya, putrinya ya, sudah muslimah, salihah, mujahidah. Begitu juga Rasulullah menghormati Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ya, nanti juga ngobrol ya bersama kemari, nanti balik lagi ya. Balik lagi, ya. Bertahanlah menjadi utrujah, karena insya Allah keberadaan kita, andai kata pasif saja, insya Allah terasa dakwahnya, ngajak-ngajak orangnya, terasa qudwahnya. Ya. Terutama ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah satu suhu. Banyak seorang yang tadinya tidak apa, bahkan tidak ketemu ya. Sudah ada murid dari Palembang. Ya. Gimana ceritanya untuk jadi menghafal Quran ini? Awalnya saya nemu buku, ya, udah hilang mungkin seperempat atau setengah halamannya. Buruk covernya ya. Halaman ini banyak hilang. Ya. Ketika saya baca, saya jadi termotivasi untuk menghafal. Saya tanya ke mereka, ini buku siapa penulisnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, pun juga yang tahu, oh itu Abdul Aziz yang menulis. Palembang datang ke Bandung. hafal-hafal, akhirnya selesai 30 juz. Hanya
motivasi oleh buku, dan tidak sedikit kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Buku, karena IG, karena YouTube, ya. Maksud saya bukan untuk membanggakan diri, itu sudah seharusnya dipahami, apalagi karena mukhoyang itu. Yang buku aja dapat hidayah, masa mukhoyang? Sebetulnya mukhoyang ini dapat, cuma jalan dapat taruh di hidayah, simpan di tas, ya udah, ya nggak membekas. Terus harusnya dipertahankan. Ya. Cuma orang yang mikir doa lah, doa pikir-pikir, amal soleh. Ya. Nah, mereka yang hanya membaca potongan buku aja bisa dapat hidayah. Kalau yang buku yang begini, ya. 3 kali taujih, insya Allah. Kalau setelah itu disimpan, kalau dibuang, kan udah mukhoyangnya, ya. Teknya dibuang, sekaligus sudah ya dibuang. Ya udah, ya. Bilang saya sebetulnya mantan mukhoyang, mantan alun, mantan. Ya. Alun ini masih lumayan. Kalau mantan ini, ya. Bahkan nyalain mukhoyang, ya, ini karena terjadi. Saya merasa mukhoyang itu dampaknya menurut saya cuma 10 hari doang. Jadi pulang di 10 hari, terus 10 hari, ya. Udah nggak menarik lagi katanya. Ya. Gitu aja bangga. Tapi kan sedih kan. Kenapa ya, baru 10 hari udah hilang. Gimana nanti Januari 2024? Ini kan kita setahun kan, kayak haul aja. Setahun yang lalu, ya, 2022, sekarang 2023 yang lagi. Ini alhamdulillah setahun. Berapa lama yang penting kalau pertemukan lagi. Itulah insya Allah yang harus menjadi perhatian kita, azam-azam kita, kesungguhan-kesungguhan kita dalam menyikapi mukhoyang. Sudah jam 5 Ya, Pak. kita jam mungkin dua itu aja mudah ya. Nggak usah tambahin lagi di luar malah muak. Baik, ya, tanya jawab ya pendalaman jadi baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustaz dan Lazat Jauh. Mungkin ada yang mau bertanya dari Ibu dan Bapak, dari Ustaz dulu, dari Ustaz aja kan? Tapi juga yang online mungkin ada yang bisa ditanggapi ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Boleh. oh masih. Ana Sofyan dari Lampung. Iya. Mari ini bertanya, Ustaz. Seberapa apakah mempengaruhi adat dan cara Al-Quran dengan hafalan dan rasa cinta ke keluarga? Misalkan anak membawa, meletakkan dan lain-lain. Coba. Kalau mendengar ya soal pertanyaannya, ya, apakah berpengaruh kecintaan, keistiqomahan, kesungguhan seorang dengan Al-Quran terkait dengan sikap-sikap, ya, penghormatan terhadap Al-Quran, ya. Apakah selalu meletakkan Al-Quran di atas, tidak di lantai penghormatan, ya. Tidak biarkan Al-Quran terbuka, ya. Tapi kalau lagi nggak dibaca, adab-adab yang sering diingatkan oleh ulama,
tidak membawa kayak nenteng sampah, tapi didekat karena hormatnya terhadap Al-Quran. Apakah itu berpengaruh? Insya Allah berpengaruh. Kalau motivasinya adalah mahabbatan wa ikram. Kalau dia melakukan semua itu karena cintanya terhadap Al-Quran, dia membayangkan bagaimana kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, apa jadinya hidup saya? Ataukah apa jadinya kalau saya nggak senang tilawah? Apa jadinya kalau saya nggak senang hafizul Quran? Sehingga dia tidak semata-mata melihat mushafnya, tapi kandungan mushaf itu adalah kalamullah. Sehingga dia jangankan terhadap isinya, terhadap bendanya saja akan dia muliakan. Ya. Kalau orang menaruh tumpukan Al-Quran dengan buku yang lain, bos amat, mau di tengah, mau di bawah. Ya. Tapi orang yang punya ihtiram dengan Al-Quran, dia selalu jadikan Al-Quran makanya paling atas, tidak ditindih yang lain. Ya. Ya. Sebagaimana orang yang menghinakan Al-Quran dzatiyan, ya, itu juga biasanya dianggap korban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah atau pelajarilah, coba-coba kalau bisa kenalan sama dukun-dukun santet. Kalau mau ngaku ya. Tapi ada seorang ustadz yang cerita kepada saya, dia kenal. Ternyata ya, perdukunan itu agar betul-betul memiliki efek yang seperti diinginkan oleh setannya, itu disuruh hinakan Al-Quran. Ya. Gimana cara hinanya? Ya. Kalau kamu habis BAB, bersihkan dengan nyobek Al-Quran itu untuk BAB. Atau kalau kamu lagi di toilet, ya, sobek 2 halaman, taruh di bawah tempat duduk itu agar kamu duduki, ya. Atau kamu pipisi dan seterusnya. Semakin siap dia melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, maka menurut mereka, keyakinan mereka, ilmu sihirnya itu akan semakin oke gitu. Ilmu orang Jawa semakin mandi gitu. Mandi antum berair, mandi orang Jawa itu menjarah. Ya kan, kalau seperti itu gimana bisa beriman? Gimana bisa mau tilawah? Gimana mengamalkan? Gimana mendakwahkan? Jadi saya tetap berkeyakinan sikap-sikap yang sifatnya atraktif terhadap Al-Quran, insya Allah punya iman. Ya. Walaupun ya, tadi mahabbatan wa ikraman, ya, dasarnya mahabbah dan penghormatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena la adatan, bukan melakukan itu hanya karena ya, ada istiadat yang ada, kebiasaan ada. Kenapa kamu begitu? Ya, memang biasa begitu. Nggak ngerti tujuannya. Saya tetap mendukung ya, orang dahulu ataupun sekarang ya, setelah selesai baca Sadaqallahul Azim sampai ditutup ya, dicium. Saudara kita yang baru bid'ah, ya Sadaqallahul Azim bid'ah aja bid'ah. Begitu ya,
aja antum bid'ah idol. Antum di zaman Rasulullah kan nggak ada, itu baru ada sekarang. Antum bid'ah idol, antum bid'atul kadalik. Ya, insya Allah ada dampaknya kalau kita sadar itu dalam rangka menunjukkan cinta kita, syukur kita. Semoga cuma saya terhadap Al-Quran ini bukti bahwa saya tidak mau berpisah dengan Al-Quran ini. Ya. Apapun kondisinya, apapun sibuknya, saya harus punya waktu Al-Quran. Insya Allah ya, ada dampaknya. Tapi kalau ditanya itu orang biasa menghormati Quran ini biasa-biasa aja, ya itu yang saya maksud ya. Ketika melakukannya tidak didasari hal yang positif, cuma hanya istiadat, cuma budaya, memang tidak berdampak. Ya sama seperti sholat, aslinya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak sedikit sholat tapi ya, tidak menunjukkan efek yang benar. Berdievaluasi ya pasti karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan SOP. Baik, Allah. Silakan tadi kayaknya ada umahat ya. Iya, umahat silakan. Ada Ibu? Ada. Apa? Pemeriksa. Nanti langsung lanjut ke sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kecenderungan begini Ustaz ya. Penghafal Al-Quran itu agak sulit digerakkan gitu, sedang berselokan gitu ya. Jadi karena memang lebih asik gitu ya dengan hafalannya. Kemudian yang kedua itu orang yang muharrik yang gerak dalam dakwah itu kan banyak sebenarnya gitu ya. Tapi kadang-kadang itu kurang apa ya, bacaan Al-Qurannya masih lemah, hafalannya juga tidak sedikit niatnya gitu menghafal Al-Quran gitu ya. Nah itu kecenderungan itu kalau menurut saya dan mungkin juga teman-teman ya dari Ibu ya itu juga kadang-kadang mengamati seperti itu gitu loh, gejala-gejala seperti itu. Jadi bagaimana nih? Apa sih yang salah gitu ya? Kira-kira seperti itu sehingga yang penghafal Al-Quran asli dengan hafalannya hanya bergerak memang mereka berharap gitu. Tapi padahal Al-Quran kan sebagai bekal dalam ketika kita berada dalam dakwah ini begitu ya, harus bacaan harus diperbaiki, hafalan juga harus ditambah, pemahaman juga ditambah, pemahaman sama seperti itu. Atau mungkin ada kisah-kisah tersendiri dari para sahabat gitu yang dia juga penghafal Al-Quran dan juga dia mujahid seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ya beberapa hal yang saya ingin mengonfirmasi dan juga arahannya. Yang pertama tentang motivasi Quran ya. Satu, saya juga pernah mengundang Ustaz, berharap Ustaz itu bisa memotivasi para rekrutmen kami ya untuk mengikuti rumah tapis katanya. Kenapa Ustaz tersebut bukan memberi motivasi malah menghafal Al-Quran itu tidak semuanya kok bisa gitu kan ya. Anak saya juga enggak dan kalau dipaksakan gitu. Karena tidak semua bakatnya bisa menghafal Al-Quran gitu saja. Jadi pas selesai acara itu kok ini jadi nggak mungkin saya mengundang Ustaz itu untuk memotivasi para yang sudah kami rekrutmen biar semangat gitu kan menghafal. Satu yang pertama itu juga mungkin ada dari Ustaz, juga ada dari statement dari si sekolah gitu ya. Sekarang sih tidak harus sekolah tuh nggak usah ada terlalu banyak menghafalan. Karena nggak semua orang juga anak tuh nggak selamanya bisa muyulnya di situ, gitu kan? Gitu gitu ya. Terus yang ketiga ini juga masalah ini ya, kami sebagai pendidik kadang-kadang nih mendengar juga misalnya udah saja anak saya mah nggak apa-apa lah, mungkin di sekolah kami misalnya ya target 10 juz misalnya ya kelas 6 misalnya ketika menyampaikan yang itu ya antara kita memahami kondisi anak dan juga memahami
kemampuan gitu ya. Nah itu bagaimana saat untuk tetap tidak juga terlalu santai, nggak apa-apa saya mah ya, walaupun nggak setuju anak saya mungkin anak saya yang betul ya baca taksinya bagus besar ya. Nah, tapi mungkin kami sebagai pendidik walaupun seperti itu, apakah tetap ya bisa memberikan arahan bahwa tetap harus ada nilai-nilai tambahan besar. Ya juga tidak apa sih, tidak jumut. Oh ya udah bu, memang juga tidak seperti itu juga kita saja. Jadi mohon arahannya seperti kasus-kasus yang kita lihat dan juga dengar ya dari psikolog, dari para ustadz kok jadi nggak meeting gitu Ustaz. Apakah benar tidak semuanya itu muyul Quran dan tidak perlu dipaksakan? Mungkin Ustaz bisa memberikan arahan sehingga kami punya jawaban yang tepat ya untuk memotivasi yang lain. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ibu cukup dua dulu. Nanti akhirnya ada yang dari mana lain saja. Khawatir jawabannya langsung jadi tauhid. Walaupun kalau mau dijawab singkat bisa aja. Yang pertama kalau singkat, insya Allah kan itu kok. Oh begitu. Jawaban kedua ada sabar aja deh. Mau saya begitu ya. Jadi yakin jawabannya juga dijawab ya. Ya kita juga harus tahu ya. Apa yang kita lihat belum tentu orang lain melihat seperti yang kita lihat. Kalau ibu merasa melihat begitu, menghafal Quran nggak berharokah, yang nggak hafal rajin harokah. Tapi bisa jadi, terutama saya ataupun yang lain, enggak yang saya lihat justru sebaliknya. Jadi bisa menjadi satu penilaian yang permanen seperti itu. Ya. Sehingga itu bisa sifatnya kasuistik. Karena kasuistik, kenapa kita nggak berhusnudzon saja? Ya. Siapa tahu insya Allah setahun lagi, 2 tahun lagi justru dia yang paling berharokah, ya. Justru dia yang paling hebat dalam harokah. Ya. Anak indah dan mimpi abdi, Allah itu akan merealisasikan apa menjadi rasa optimis kita. Ya. Ya. Tapi kalau melihat orang begitu, kalau benar itu yang dilihat, mungkin ada yang mendukung seperti itu. Nilainya begini, mendingan saya nggak hafal 30 juz tapi haroki. Ini bahaya ini seperti ini. Ini mau berharoki, mau berani, ini bukan untuk unggul-unggulan. Ya. Ini ibadah, ini amal soleh. Seharusnya orang beriman khawatir kalau hidayah ini dicabut oleh Allah. Saya nggak hafal, tapi insya Allah siap berharokah. Modelnya apa? Sementara dia kelihatan itu keren, hafir ya. Tapi asik banget sama hafalannya. Kenapa nggak berharap ya? Masya Allah, dia sudah hafal ya teman. Belum siap berharokah. Kalau saya siap berharokah tapi belum hafal, ya Allah padukan dalam diri saya ya Allah. Ya. Itu seharusnya agar kita ya, tidak merendahkan orang lain, itu salah berarti ya. Tidak mengangkat diri sendiri itu salah lagi. Ya. Inilah yang dimaksud dengan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kehidupan manusia satu dengan yang lain ujian. Ya. Masa kamu melihat orang hafid Quran kamu jadi bangga diri merendahkan orang lain? Sedangkan melihat orang bermaksiat biasa-biasa aja. Kenapa kalau melihat penghafal Quran bawaannya negatif gitu? Ya, apa salahnya penghafal itu? Ya, terus terang ini memang sangat banyak seperti itu ya. Bahkan ada seorang suami istri menghafal Quran, itu kayaknya dia itu rugi banget itu.
Sampai istrinya dikatakan, Umi, kenapa sih ngapal Quran, nggak lanjutin aja kuliahmu, bisa ada kok biaya. Ya kadang-kadang seperti itu. Kenapa sih Al-Quran ini harus ditekuni seperti ini? Ya. Padahal yang mau menjadi pemain sepak bola memang bisa latihannya sebulan sekali. Ya hari juga. Yang mau ingin jadi juara bulu tangkis, jangankan juara, sekedar jago bulu tangkis saja, memang dia bisa latihannya sebulan sekali. Ya hari juga latihannya. Tapi nggak pernah itu ada orang meributkan. Masya Allah bulu tangkis itu tiap hari ya. Padahal belum tentu juara dunia. Begitu yang menghafal Quran, kenapa dibully terus? Yang nggak ngapal malah nggak dibully, yang nggak ngapal nggak berharokat banyak banget. Kenapa nggak dibully? Jadi kalau hafal Quran dia dibully. Ini hafal cuma buat gaya-gayaan doang. Padahal itu kan penilaian dia. Manusia itu nggak berhak menilai, yang berhak menilai hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu dalam hatinya sudah ada niat, sudah ada doa, ya Allah, mudahkan aku ikut terlibat dalam harokat ini. Cuma kemampuannya baru segitu. Kemampuannya baru bisa asik-asikkan bermurojaah itu. Yang tidak mustahil, walaupun asik-asik bermurojaah, insya Allah ada dampak utrujah dalam dirinya. Ini juga yang harus diwaspadai. Menghukumi orang berdakwah atau tidak berdakwah versi diri kita sendiri. Sebagaimana ada orang menghukumi orang, ini orang sunnah atau tidak sunnah versi dirinya. Pokoknya kalau nggak versi saya ini belum akhwat sunnah. Kenapa belum akhwat sunnah? Nggak ada yang cadaran. Padahal cadar itu sendiri jelas, ya. Yang meyakini boleh silakan, yang nggak yakin ya silakan. Nggak ada dosa hanya karena nggak bercadar. Itu karena terjerumus kepada ego pribadi, seakan-akan yang benar itu hanya saya. Bahkan ada yang cerita sampai tahsin tilawah saja diistilahkan tahsin sunnah. Bukan dong tahsinnya sunnah. Kata umat yang cerdas ini katanya, kalau kamu tak tahsin sunnah, tahsin tilawatil Quran. Icek dari itu. Saya ada tahsin sunnah. Jadi hati-hati kita menilai orang lain, kita paksakan versi kita. Bahwa berharokah ini hanya begini, kalau nggak begitu berarti belum berharokah. Padahal di sisi Allah ya dampaknya sudah luar biasa. Ini juga pernah disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Azim Samihun rahimahullah, adanya salah kaprah dalam menilai orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, harus dinilai dengan penilaian kurang ini, kurang itu, seakan-akan penilaian itu sendirilah yang sudah paling sempurna. Padahal kalau mau dihitung bisa jadi paling enggak dulu gitu. Kamu rajin harokah, satu sosok. Kamu rajin kurang enggak, satu sama. Terus saya mungkin sama. Kalau sama ngapain sih harus saling menjatuhkan nilai statement tertentu. Seharusnya orang beriman ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau mau kamu kelebihannya dalam harokah, saya kelebihannya dalam menghafal, kalau bagaimana bisa sinergi, saya modal hafal, atau modal semangat berharokah dan seterusnya. Kenapa harus kayaknya musuhan banget?
Padahal dua-duanya insya Allah ibadullah, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini nggak tahu, saya ingat nggak? Iya, pertama kita harus ala wahyin, harus dalam sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa di balik Al-Quran ini ada nilai-nilai rubani, di mana kita dengan Al-Quran ini ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada juga nilai-nilai, ya, sebutlah ilman, kemampuan. Siapa yang mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah, berarti dia mengecilkan apa yang diagungkan oleh Allah. Man awwama ma sabbarallah faqad sabbara Allah. Anakmu hafal majus kamu biasa-biasa aja, ya. Tapi begitu anaknya nggak lulus bahasa Inggrisnya, waduh, gimana di sekolah ini, ya, gurunya gimana? Ini berarti kamu lebih mengagungkan apa yang dianggap paling tidak biasa oleh Allah. Bisa, alhamdulillah, nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa Al-Quran, kamu itu berarti kurang, kamu tidak memiliki pengalaman pendekatan. Apa istilah orang-orang, tidak memiliki pengalaman membangun spiritualitas ruhaniyah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sepakat kalau menggabungkan dua-duanya, punya murid 100, semuanya nggak bisa, murid 100 dari 100 yang bisa 10 itu memang wajar, ya. Dan kemudian pakai istilah pendidikan, ya. Kalau di atas 50% yang nggak berhasil, berarti ini nggak layak untuk diterapkan, ya. Al-Quran nggak bisa begitu, ya. Karena kita punya yang tujuan at-taqarrubu wal ilm, taqarruban wa ilman. Oke lah, dari 100 orang yang bisa 100%, ya, katakan 10 orang, ya. Coba sekarang, ya, bisanya cuma 50% berapa orang? Jadi dengan Al-Quran, dengan program Al-Qurannya terlihat, ya, istilahnya kadang soleh, kadang nggak soleh. Berarti ada solehnya, berarti ada pengaruhnya, ya. Disuruh 10 juz cuma bisa 5 juz. Kenapa nggak disyukuri? Ya. Ini anak, ya, bukannya nggak berusaha, karena dia sudah berusaha seperti yang lain. Karena sekolah nggak punya sistem. Cuma bagi dia masih gitu bisanya, ya. Ya, ini mohon maaf, memang kadang-kadang kita juga punya peran yang salah juga. Orang bukan pakarnya kita undang bicara sesuatu yang bukan ahlinya, yang ngaco, ya. Ya, terutama ada buku namanya Ghurbatul Quran, itu juga isinya justru menjatuhkan, ya. Istrinya juga begitu. Ngapain sih kita ngapal Quran banyak-banyak banget, ya. Yang penting itu diamalkan. Saya disuruh jawab begitu. Kalau soal nggak banyak-banyak, nggak usah diniatin juga nggak banyak. Yang sudah pengen banyak-banyak itu dikit-dikit juga hasilnya. Apalagi diniatin supaya dikit-dikit, kita tambah dikit nggak ada hasilnya. Al-Quran itu, ya, memang butuh mujahadah, memang itu, ya. Nggak usah diniatin banyak juga, nanti sedikit sendiri kok. Daripada begitu niatin aja banyak, ya. Biar hasilnya minimal sedang-sedang gitu. Ya, kita Ghurbatul Quran. Sering sekarang lagi ramai sana sini bedah buku, ya. Kalau yang bedahnya nggak paham, nah itu dia betul, memang betul. Dan apa lagi? Sahabat nggak semua hafal Quran, ya. Kalau begitu kita nggak perlu lah, ya. Sahabat betul nggak hafal Quran, tapi bukan berarti 0% gitu, ya. Sebetulnya Khalid bin Walid memang nggak hafal 30 juz, tapi dia berprestasi dalam
ilmu militer. Ya kalau antum bisa kayak Khalid bin Walid ya silahkan ya. Oke lah, memang hafalannya cuma juz 30 tapi unggul dalam ilmu militer. Mungkin kamu memang gak hafal seperti semuanya Abdurrahman bin Auf, tapi akumulasi infaknya tiap tahun miliaran misalnya. Ini wala hafal, wala miliar, wala militer, wala hafal, wala quwwata illa billah. Jadi kenapa yang memang Allah kasih taqarruban dan ilman cuma 50% itu dianggap gagal, nggak adil. Kalau ditanya itu kepada muridnya, kepada gurunya, pasti bukan maunya begitu. Ya memang Allah baru kasih segitu ya. Dalam 6 tahun, mungkin kalau dia 12 tahun baru nanti insya Allah 100% semua. Memang bersama Al-Quran ini ibarat maraton ya. Orang lari maraton itu waktu berangkatnya kan bareng semua ya. Nggak ada kan orang berangkat ya nanti dulu mau sholat duha soal berangkat bareng semua ya. Sampai finish mau bareng semua. Mungkin ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor terakhir pun sabar aja dia. Yang lain tidak sampai, yang lain sudah nyampe dari tadi. Bodoh amat, penting saya mengerjakan tugas saya jalan. Kemudian itu kelompok kedua, tidak mustahil ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ya, taqarrubannya banyak, artinya dengan Al-Quran itu kelihatan solehnya, kelihatan akhlaknya dan seterusnya. Tapi Al-Quran sebagai ilmu ditarget 10 juz cuma dapat 1 juz ya. Kenapa ini nggak disyukuri? Coba anaknya ditaruh di tempat yang lain yang nggak ada program Qurannya, buru-buru 1 juz 1 ayat juga nggak bakal dapat ya. Apalagi taqarrubannya ya. Karena itu nggak ada yang sia-sia bersama. Mungkin juga ada sebaliknya ya. Ilmunya unggul 10 juz ya. Tapi taqarrubannya belum dapat ya. Keren sudah kelas 10 juz tapi anaknya ya, sholat jamaahnya belum bagus, belum menjadi kesadaran. Orang tuanya masih mengeluhkan, saya birrul walidainnya belum bagus ya. Sadar ya. Insya Allah orang sudah bersama Al-Quran cepat atau lambat ya, akan terbaiki oleh Al-Quran ya. Begitu seharusnya kita menyikapi Al-Quran ya. Memang ketika Al-Quran dipahami cuma taqarruban saja, hasilnya kita terjauhkan. Kita akan mengatakan memang Quran doang yang membuat orang soleh ya. Ya. Kan yang lain nggak bisa. Padahal Al-Quran maunya ketika kamu berangkatnya dari Al-Quran, insya Allah nilai-nilai kesolehan itu bisa terangkum semua. Karena nanti Al-Quran itu akan menjadi semacam konduktor ya. Karena Al-Quran diajak infak bisa lebih lagi. Karena Al-Quran dan ini bertahap ya. Jangan dianggap Quran kayak ibu bikin kue ya. Pengen bikin donat, sejam lagi menjadi donat. Ini manusia bukan tepung. Kalau tepung ya ada yang bisa setelah setahun, ada yang bisa setelah 2 tahun, ada yang bisa setelah 5 tahun. Maka proses-proses ini nggak usah dituduh macam-macam. Ya. Kenapa harus dituduh? Kenapa nggak dibuat rasa optimis? Masya Allah ya, dia 5 tahun bersabar terus bersama Al-Quran, walaupun hasilnya sedikit misalnya. Pada akhirnya kalau kita tidak mau menerima prinsip-prinsip ini, bilang aja memang nggak suka sama Al-Quran. Ya ingin ya, lembaganya jadi tempat ya, hamba-hambanya untuk bersama Al-Quran. Jadi ya belajarlah dari peserta lari maraton tadi. Dari 100 orang ya, ada yang nyampenya urutan ke 100 ya. Orang pun nyampe dari tadi dia baru.
Kan nggak ada yang candi ya. Saya lihat amat sih ngomongin jalan ya, nggak latihan apa, tetap dihargai. Ya. Tapi tidak dapat piagam, ya. Sama nenteng. Nah, ya, gimana? Coba kalau nggak ikut. Begitu ya. Termasuk diri kita, anak-anak kita juga begitu. Mungkin sekolah baru mengantarkan anak itu menuju taqarruban ilman dengan Al-Quran baru 25%. Jadi jangan dianggap aduh ini udah kelas 6 tapi baru lulusan, berarti imam gurunya yang gagal, anaknya yang gagal, semua dituduh gagal. Sekolah nggak gagal, bukan gagal semua, berarti nggak layak ini jadi salah satu materi pendidikan misalnya. Sementara dengan yang ditanamkan oleh orang lain begitu yakin, ada materi namanya pendidikan olahraga misalnya, takut banget kalau olahraga ini nggak diterapkan nanti gimana ini sekolah nggak diakui dan seterusnya. Ini masalahnya kita mau taqarruban ke siapa? Ya. Mau taqarruban kepada sistem atau taqarruban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada sistem ya apa saja diikuti. Mau bersifat istilahnya la yadurru jahluhu wa la yanfa'u ilmuhu, diikutin aja. Ya. Termasuk saya ini pernah mengalami belajar ilmu not balok. Yang es muter-muter itu sempat saya. Kenapa harus belajar itu? Ya, tentu kurikulum dan caranya begitu. Begitu nurutnya manusia itu sama sistem. Sama Allah banyak banget ya. Kritikannya, komentarnya, oh ini. Begitu pakai dalil-dalil. Sahabat itu nggak semua hafal. Memang nggak semuanya hafal, tapi semuanya soleh insya Allah. Dari mana solehnya? Ya dari dampak ruh. Yang nggak tahu mukanya sudah mencakup semua pertanyaannya ini. Kecuali jika kalau masih ada yang bagian yang belum terjawab definitif, ya udah sampai ini. Statement tadi bakar dan bakar tuh bukan hal yang ini satu. Tidak berlaku dalam Al-Quran, tidak berlaku. Ya. Yang berlaku begini, ya. Ibaratnya peserta mukhayyam ada 10 orang berbakat, ya. Berbakat 100%. Maka kalau mukhayyam ini programnya 30 juz, karena berbakat, ya, maka ya di mukhayyam yang kelima udah selesai 30 juz. Ada peserta sekian orang berbakat tapi 75% bakat. Kalau tadi ya, 5 mukhayyam yang bakatnya 100%. Ada sekian orang lagi bakatnya 70%. Sehingga dia butuh, kalau yang bakat tadi 5 mukhayyam, ini 6 mukhayyam sudah selesai. Begitulah seterusnya. Ada yang bakatnya 50%, ada yang bakatnya 10%, nggak mungkin 0%. Yang tidak punya bakat dengan Al-Quran 0% itu hanya orang mati sama orang gila. Selama masih hidup, masih sehat, ya, sekecil apapun, sudah 101%, insya Allah masih ada. Apa jadinya kalau 1% ini kita provokasi orang kayak kamu, nggak ada gunanya menghafal. Ya, jangan sampai kiamat kamu juga. Padahal nggak mungkin kan orang hidup sampai kiamat. Padahal orang yang katakan ada bakatnya sangat rendah 1%. Orang-orang 10 mukhayyam sudah selesai 30 juz, dia 100 mukhayyam belum selesai.
Begitu 100 mukhayyam, ada kabar si fulan peserta mukhayyam dengan bakat 1%, ya, sudah ikut 100 kali mukhayyam, hari ini dinyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira di sisi Allah apa? Khalas, ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya. Semua pahala yang dijanjikan oleh Allah, bahwa dia ingin hafid 30 juz, bahwa dia ingin utrujah, bahwa dia ingin da'i, bahwa dia ingin ashabul qudwah dan seterusnya, itu sudah dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu prinsip tarbiyatul Quran. Coba bayangkan kalau pribadinya atau panitianya mengatakan yang bakat-bakat 1%, besok-besok nggak usah ikut lagi, habis ngabisin nasi hotel aja. Lebih galak lagi, nggak usah ikut lagi, memenuhi tabungan hotel aja, tabungan pelet. Tidak mustahil kita mendalimi dirinya, padahal dalam dirinya ada ya, semangat bodoh amat, saya mau 100 mukhayyam, nggak hatam-hatam, saya ikut aja terus. Kemudian kita halang-halang, tidak akan menjadi wasat dema'an sabilillah. Tanpa terasa kita terlibat menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sisi Allah orang seperti ini nggak ada istilah gagal. Orang seperti ini tetap berlaku. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi, atau wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga kita juga sama anak kita asal anak itu masih mau hadir, ya. Yang gagal itu kalau sampai membuat anak ya baru kelas 4 udah menyatakan enggak, saya nggak mau sekolah situ lagi. Kenapa? Saya takut sama pelajaran Qurannya. Loh, kok pelajaran Quran jadi takut ya? Mau mengandung apa? Jangan-jangan sekolahnya yang punya peran membuat anak jadi ketakutan dengan Al-Quran. Jangan-jangan sistemnya, jangan-jangan arahan-arahannya yang cenderung mengecilkan, yang cenderung tidak mengapresiasi, padahal anak ini berusaha, sudah berusaha, ya. Yang tidak mustahil anak ini memang maunya saya disuruh setor sehalaman cuma bisa setengah halaman, saya juga maunya 1 halaman, ya, tapi inilah yang bisa saya lakukan. Anak udah begitu langsung dituduh, apa berarti nggak rajin ya? Berarti kalau ini begini. Padahal Allah Maha tahu dia sudah berusaha dengan segitu. Nah, begitu insya Allah dalam memahami ya, karena hakikat Al-Quran taqarrub, ya. Salat juga taqarrub, qiyamul lail taqarrub, salat duha taqarrub, salat witir taqarrub, ya. Tapi nggak ada orang mengatakan, masa nggak bisa qiyamul lail karena nggak bakat. Gimana kalau semua kita buat begitu? Kenapa nggak baca-baca makmurat? Nggak bakat. Semua yang taqarrub itu dijadikan bakat Allah. Maksudnya bakat di sini ada potensinya. Seperti yang saya baca ayat ini di surat Al-Isra, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha faulaika kana sa'yuhum masykur. Asal kepingin, asal menunjukkan aksinya, itu sudah diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini dalam rangka menyiapkan kehidupan akhirat kita, bukan untuk gagah-gagahan, ya. Dulu saya sebetulnya nggak setuju itu, ya. Saya sedikit sebut Al-Hafidh, dulu saya sudah tolak dulu. Tapi karena yang orang saya ada saat itu, enggak harus yang sendiri.
Insya Allah ini menarik orang lain, menarik kader agar juga bisa menghafal. Ya akhirnya alhamdulillah memang sedikit kemudian dari yang jadi hafal ya. Tapi di sisi lain ya, ada fitnahnya juga. Nah juga itu ya. Kalau nggak 30 juz, berarti kamu nggak bakat, berarti kamu gagal. Padahal tidak semua orang 30 juz itu bisa waktunya sama. Ya. Ada yang 30 juznya perlu 2 tahun, ada yang perlu 5 tahun, ada yang perlu 7 tahun. Nggak ada aibnya. Ya. Hatta anda kata 100 tahun nggak ada aibnya, nggak ada yang aib itu yang nyerah. Ya. Nyerah dengan alasan nggak bakat. Yang lebih parah lagi nyerah karena saya sudah nggak ditakdirkan kok. Saya tahu. Ya. Jadi kalau saya lihat sama kita, jadi banyak orang tua itu ketika anaknya sekolah di Quran, dia menganggap bahwa kita itu punya kemampuan. Jadi kalau anak mampu Al-Quran, otomatis umum saja jadi yang kami besar. Jadi ketika ada di cerita kayak SDK Quran, dari sekolah-sekolah, itu orang tua karena kami punya kemampuan di masukkan ke sekolah itu besar. Tapi kalau memang tidak punya kemampuan Al-Quran, dia saya tidak mampu di Al-Quran, yang umum kan. Nah ini paradigma yang memang perlu kita sangat fatal kalau menurut saya. Jadi mohon kita semuanya ya mengarahkan bahwa bukan yang sudah bisa baca Al-Quran yang masuk SDK Quran itu gitu, tapi yang belum bisa pun justru harus belajar besar yang saya lihat gampang. Ya namanya juga orang tua. Ya. Itu masih bakteri. Nanti kita aja tegas ya, harus begini harus gitu. Ya orang tua begitu. Harus dibaperin. Ya saya. Mohon maaf dulu cukup dulu nanti kamu jawab ya. Ada pertanyaan online yang dari Zoom. Ada 2 pertanyaan, mungkin saya bacakan dua-duanya. Ada pertanyaan dari TKR, Ibu Sri Mariati. Ustaz, bagaimana jika interaksi kita dengan Al-Quran dilakukan secara kontinu tapi kualitasnya berbeda-beda? Apakah ini tergolong istiqomah? Yang kedua, Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana menyikapi yang minggu ini lagi viral? Fenomena seseorang yang sedang tilawah Al-Quran di majelis disawer. Nah, mohon jawabannya. Terima kasih. Selesai. Nggak usah dikerjain lah, nggak ada contoh. Nggak ada contohnya seperti itu. Baca Quran itu ibadah ya. Hilangkan lah ya. Jangan setuju, jangan contoh ya. Khawatir nanti imam kita jadi sawer juga. Semakin lama dia semakin banyak salah. Tapi itu memang ada contohnya. Biasanya orang itu kebanyakan nonton YouTube. Jadi YouTube yang begitu kalau antum melihat tilawah Qori Pakistan di Pakistan. Ya, Di Pakistan udah lama seperti itu. Jadi model orang yang diundang orang Indonesia Muammar ya. Baca di Pakistan memang bisa awet, cuma nggak viral, jadi orang diem aja. Kalau saja di share juga ribut juga gitu ya di Pakistan. Jadi ya orang nggak paham. Ya. Kita melakukan apa saja, ya. Walaupun pasti niatnya nggak menghinakan, gitu. Pasti niatnya menghormati pembaca Al-Quran, tapi penghormatan yang salah caranya. Apalagi situasi di negeri kita sangat tidak memungkinkan. Ya. Apanya kualitasnya berbeda. Ya nggak apa-apa berbeda. Ya. Yang penting tetap semuanya berusaha. Ya. Ibarat perbedaan itu kan misalnya ya ada 100 orang ingin berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan target-target 8T ya. Hasilnya ada yang nilainya 9, ada yang nilainya 8, ada yang nilainya 7 ya. Itu penilaian manusia ya. Bisa benar bisa salah ya. Sementara penilaian Allah itu bukan pada
bukan kepada kemampuannya atau bakatnya, tapi penilaian Allah nanti kepada mujahadah panjangnya. Mujahadah panjang itu disebut istiqomah. Ya. Siapa yang istiqomah itulah yang nanti ya tampil sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istilahnya diawali dengan ya, menua bersama Al-Quran. Ya. Bahwa sikulan dari sejak mudanya ya, sampai sudah sepuh 50, 60, 70 masih terus bersama Al-Quran, maka orang seperti itu Rasulullah mengatakan kabir, artinya ya, belajarlah dari orang yang senior seperti ini ya. Makan obat apa dia kok bisa ya, 30 tahun, 40 tahun masih terus terjaga hafalannya, terjaga semangatnya, bertambah ilmunya. Itu dengan kabir. Jangan kalau melihat senior di bidang sepak bola baru hormati ya. Kemudian terlebih ya, ketika sampai akhir hayatnya dia masih bersama Al-Quran yang diistilahkan oleh Allah di 23 Al-Ahzab ya, faminhum man qada nahbahu. Qada nahbahu itu artinya orang sudah meninggal. Biasanya meninggal itu bahasanya tubuh atau mata. Kenapa qada nahbahu? Ya. Disebut qada nahbahu karena sampai akhir hayatnya di kepalanya ini penuh dengan cita-cita Al-Quran. Ya. 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 Di kepalanya ada OTW 30 juz. Sehingga sekedar OTW itu nggak mau. Ini salah makan obat. Ya. Dalam kepalanya masih OTW. Kira-kira baru sampai ya, tol itu baru KM 100 ya. Ibarat Quran itu KM 100 itu kira-kira juz 15 itu. Sehingga ya tak apa-apa. Memang ini mobil tua ya. Penting nanti nyampe. Belum nyampe udah meninggal, akhirnya namanya qada nahbah. Meninggal masih punya keinginan-keinginan yang mulia ya. Meninggal masih punya cita-cita, suatu saat saya ingin anak cucu saya dipimpin presiden yang soleh, yang hafid, yang alim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya sekedar ya, sekedar merintis hal-hal seperti ini ya. Qada nahbahu, punya cita-cita bagaimana dirinya seperti para sahabat yang akumulasi ya, akumulasi infaknya seperti Umar mencapai 300 miliar ya. Abdurrahman bin Auf sekian ratus miliar dan seterusnya. Jadi bukan menjadi orang yang ya kalau bisa ya infak, kalau nggak bisa mau diapain lagi. Apa ini itu ditegaskan oleh Rasulullah, la hasada illa fitnatain ya. Berkeinginanlah kamu, tidak ada aib berkeinginan dalam dua hal ini. Jadi penghafal Quran yang alim, yang alim, yang alim dan penghafal. Jadi orang kaya yang munfiq, yang banyak infaknya. Ya. Ada berapa ini? Ada dua ya. Jadi apa? Rajulun atahullahu Quran atau menjadi rajulun atahullahu mal. Yang ketiga menjadi dua-duanya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab adalah dua-duanya. Rajulun atahullahu Quran wa rajulun atahullahu mal. Ya. Kalau saja kita paham seperti ini ya, nggak salah paham dulu.
lihat orang katakan aktif di bidang Al-Quran, kemudian rezekinya banyak, wah ini jangan Ustaz ini hukum dunia. Kenapa sih nilai itu orang tuh bawahnya negatif ya? Nah, memang pikirannya negatif semua, jadi melihat apa aja negatif ya. Lihat orang menghafal negatif, lihat orang nggak menghafal malah biasa-biasa aja ya. Ya begitulah insyaallah. Ya, baik, jazakallahu khair. Sudah pukul 6 sore, sesuai dengan agenda kita pukul 6 mentoring kita selesai. Mungkin akan ada bantu kepada Ustaz. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi dhunubina wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa 'alaniyataha awwalaha wa akhiraha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.